semua akreditasi insya Allah diterima asalkan IPK-nya memenuhi syarat, yaitu 3.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ketemu lagi setelah sekian lama, sekitar 16 bulan lebih ya. Saya nggak upload video, ya nanti saya jelaskan apa alasannya. Tapi kali ini kita tidak bahas olahraga. Yang kita bahas kali ini adalah pengalaman saya mengikuti seleksi CPNS hingga saya bisa lolos menjadi PNS. Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe. Dan jika nanti informasi ini berguna untuk teman-teman, teman-teman bisa share, like juga ya, like juga. Oke, pengalaman CPNS. Alhamdulillah ya, CPNS tahun 2019 itu adalah CPNS pertama saya dan CPNS terakhir saya. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena di CPNS tahun 2019 itu saya lolos dan akhirnya bisa mengikuti Latsar. Apa itu Latsar? Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Yang pasti Latsar itu adalah kegiatan wajib untuk CPNS yang sudah masuk dan proses menuju PNS 100%. Nah, rangkaian tes apa saja yang saya lakukan atau menjadi tahapan untuk dari pelamar hingga bisa lolos menjadi CPNS. Tes yang pertama adalah administrasi. Ya, kita sebut saja ini pendaftaran, karena memang kita daftar, kemudian dari daftar itu berkas-berkas kita dilihat. Ketika berkas kita sudah selesai dilihat, maka pengumumannya akan diumumkan di beberapa waktu setelah kita melakukan registrasi itu. Dan saya rasa untuk CPNS tahun ini, yaitu tahun 2021, sudah selesai pendaftarannya dan sudah selesai pengumuman lulus administrasi. Selamat untuk teman-teman yang sudah lulus. Dan yang belum lulus, jangan berkecil hati. Saya punya tips agar kalian tidak merasa kecewa dan tahun depan bisa ikut lagi dan lebih memaksimalkan potensi kalian. Nah, untuk kalian yang masih ragu atau bingung memilih jurusan, atau bukan jurusan ya, formasi, ini saya punya tips agar kalian tidak gagal di seleksi awal. Tips yang pertama yaitu lihatlah pengumuman dari formasi atau instansi yang memberikan formasi itu tadi. Kadang di suatu formasi dalam instansi dengan instansi yang lainnya itu berbeda. Seperti hanya di Kabupaten Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Lamongan ada standar tentang akreditasi, yaitu akreditasi A harus IPK sekian, akreditasi B harus IPK sekian, akreditasi C harus IPK sekian. Sedangkan di Jawa Timur yang saya jalani kemarin itu tidak ada akreditasi. Jadi semua akreditasi insya Allah diterima asalkan IPK-nya memenuhi syarat, yaitu 3.00. Karena di pengumuman CPNS Jawa Timur kemarin tidak ada tulisan akreditasi. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan dalam administrasi adalah itu tadi, akreditasi kampus. Kemudian akreditasi jurusan. Jika yang diminta di instansi yang kalian lamar adalah akreditasi kampus A, ya mohon maaf, untuk akreditasi B dan C kalian mundur dulu lah, daripada kalian kecewa sebelum ditolak, ya kan? Tapi kalau kalian adalah pejuang cinta yang mati-matian nggak peduli, ya wis cuek aja, yang penting kok masalah terima gak terima urusan duri, ya itu kalian akan patah hati lebih awal. Nah, daripada patah hati lebih awal, lebih baik mencari formasi lain. Oke, lanjut ke tips berikutnya. Setelah kalian melihat akreditasi kampus dan akreditasi jurusan, kalian yang paling penting ini IPK. Kenapa? Karena hampir di setiap daerah itu mematok IPK minimum. Jika yang dipatok IPK-nya minimum adalah 3.00 dan kalian misalkan IPK-nya di bawah 3 atau 2.09, 2.96 atau berapa, pokoknya di bawah 3, terus kalian tetap daftar, tetap ngeyel, ya wes, alamat kalian akan kecewa di awal. Lebih baik jangan, cari lagi PK yang lain. Masih banyak kok jurusan-jurusan yang lainnya. Jika memang tidak bisa menggunakan ijazah kuliah kalian bisa daftar CPNS
yang jurusan SMA. Ada, tapi tidak akan sesuai dengan jurusan kuliah kalian. Dari sini bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Nah, setelah semuanya selesai, kalian upload itu di website resmi yang disediakan. Dulu saat saya daftar itu SSCAN. Ya, insya Allah hari ini tetap sama. Nanti saya sertakan linknya di bawah ini. Tapi mohon maaf untuk tahun ini sudah tutup pendaftarannya. Kita lanjut ke berbagi yang SKD. Di tahun saya dan mungkin di tahun ini juga, SKD itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah TWK, tes wawasan kebangsaan, atau kita sering sebut dengan kewarganegaraan, ya hampir sama lah. Kemudian TIU, tes intelijen umum, intelijensi umum. Bener gak? Bener lah. Kalau salah tulis di kolom komentar. Yang ketiga adalah TKP atau tes kompetensi pribadi. Nah, tes ini memiliki passing grade yang kalau kalian di antara 3 ini tidak lolos satu, ataupun ini nilainya sudah mentok 150 lah untuk yang TIU. Misalkan meskipun nilai kalian ini sudah dapat 100, tapi kalau ini salah satu di antaranya ada yang cekong atau tidak lulus, ya otomatis kalian akan gugur. Bisa dimengerti? Ya. Setelah kalian melewati tes SKD, saya jelaskan dulu. TWK itu membahas tentang kewarganegaraan, tentang pengetahuan sosial yang ada di negara yang akan disangkutkan dengan prinsip Pancasila. Kemudian ada nasionalisme. Kalau sekarang ditambahi dengan radikalisme. Untuk info berikutnya lebih lengkap akan kita bahas di video berikutnya khusus membahas tentang SKD. Kemudian untuk yang SKB, setelah kalian lulus SKD, maka jedanya adalah pengumuman. Setelah pengumuman, kita akan diberikan jadwal untuk SKB. Nah, SKB-nya itu apa, Mas? Atau SKB-nya itu apa, Pak? SKB-nya itu tidak jauh dari ya pelajaran kuliah kalian atau mata kuliah kalian. Kok bisa seperti itu? Iya, awalnya saya kira seperti itu. Ternyata yang saya prediksi salah. Dan bukan hanya yang saya prediksi, bahkan di beberapa YouTube itu juga mengatakan bahwasanya untuk SKB itu adalah sesuai dengan jurusan kuliah kita. Untungnya saya tidak kurang mencari referensi. Makanya untuk teman-teman yang sekarang ingin bisa lulus CPNS, jangan pernah malas-malas untuk mencari referensi. Kenapa? Karena setiap tahun bisa saja peraturan itu berubah. Misalnya di tahun saya, seharusnya jika saya melihat review-review tahun kemarin itu mengatakan seperti mata kuliah kita. Akan tetapi kemarin saat saya tes itu jauh, yang tetap ada ya, tapi jauh. Kenapa? Karena setiap mata kuliah kita dimasukkan dalam studi kasus. Jadi kita seolah sudah berada di lapangan dan diberikan permasalahan untuk diberikan pemecahan solusi. Nah, ini lebih hot kalau saya merasakan ya. Jadi kalau teman-teman hanya belajar tentang materi dasar teman-teman selama kuliah, ya teman-teman akan kebingungan. Jadi saran saya, belajarlah juga materi dasar dan juga penerapan kognitif, dan carilah studi kasus. Bukan cari masalah, tapi cari studi kasus. Kalau cari masalah itu janganlah cari masalah, cari yang ada hikmahnya aja. Oke. Setelah SKB selesai, maka akan di ranking. Kalau SKD tadi kalian akan di ranking dari, misalkan yang daftar itu 500 orang. SKD kalau hanya satu formasi yang dibutuhkan, maka yang lolos hanya akan 3 orang. Meskipun itu 1000 orang ataupun 100 orang ataupun 100.000 orang, jika formasi yang diambil hanya satu, maka yang lolos SKD hanya 3. Sedangkan jika formasi yang diambil 2, maka yang lolos adalah 6. Itu yang saya baca kemarin ya. Sedangkan SKB seperti apa, Pak atau Mas? SKB itu lebih simpel. Jadi misalkan SKD yang diambil 1, berarti yang lolos 3. Dari 3 ini hanya akan diambil 1, dan 1 ini nantilah yang akan menjadi PNS. Nah, setelah prosesi semua selesai, kalian akan pengumuman dan kalian akan dilantik untuk memberikan sumpah CPNS. Seperti lighting saya
kemarin di tahun 2000 berapa itu 2020 kami dikumpulkan, dikasih sumpah, kemudian dikasih apa ini SK CPNS. Setelah diberikan SK, maka kami mengalami rangkaian kegiatan. Contohnya adalah Latsar itu tadi atau prajabatan kalau di guru, kemudian ada PIPG ya. Rangkaiannya 2 kegiatan itu. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi PNS, jangan malas-malas untuk belajar. Sebenarnya saya ingin membagikan tips bagaimana caranya agar bisa mengatur waktu belajar, akan tetapi ya waktunya sudah terlalu panjang. Saya rasa teman-teman akan malas untuk mendengarkan jika waktunya panjang. Jadi akan saya share di video berikutnya. Jika teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Tapi jika tidak ada yang ditanyakan, ya klik aja ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.